Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Safilu dari SMA Negeri 4 Kendari. Saya Norma Azazi dari SMK Negeri 2 Kendari. Dan saya Jumali dari SD Negeri 69 Kendari. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Safilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak ya, kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini Pak, terkait dengan kegiatan yang akan Bapak lakukan sebentar tentang coaching Pak ya. Iya. Jadi sebelum Bapak memasuki kegiatan itu ada rubrik penilaian. Jadi saya di sini sebagai supervisor ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa terkait kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan sebentar, ada hal-hal yang harus Bapak pedomani ya, untuk kegiatan coaching itu ya. Jadi yang pertama tentang prinsip coaching Pak. Jadi prinsip coaching itu ada kemitraan di situ, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya kompetensi inti coaching itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot. Dan satu lagi, jangan lupa kita terapkan alur tirta Pak ya dalam proses coaching itu dengan teknik rasa. Nah, terkait dengan itu ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ini. Jadi menurut Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan Bapak sebentar ini? Iya baik Pak. Jadi kompetensi inti yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti bersama coach saya, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga hal ini mungkin itu saya akan kembangkan dalam proses coaching nanti agar permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa mendapatkan gambaran dari kehadiran saya di situ dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa terselesaikan atau bisa saya memberikan gambaran kepada coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Saya kira seperti itu Pak. Baik Pak. Selanjutnya dari ketiga hal yang Bapak sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang Bapak ingin diobservasi atau saya amati? Oke baik Pak. Secara umum sebenarnya ketiga kompetensi itu memang perlu antara satu dan yang lain saling berkaitan erat. Namun pada proses coaching ini mungkin saya menekankan pada mendengarkan aktif. Sebab dengan mendengarkan aktif maka kompetensi yang lain bisa terpenuhi. Ya, misalkan dari cerita yang disampaikan oleh coach saya mendengarkan penuh, menyimak apa yang disampaikan, sehingga dari apa yang disampaikan itu saya bisa menganalisa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mungkin memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu Pak. Jadi yang ingin diamati dari saya adalah tentang kehadiran penuh tadi Pak. Iya. Baik Pak.
Nah, selanjutnya kalau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Ya, tentu di dalam proses coaching itu ada harapan-harapan dari percakapan kami, saya sebagai coach dan nanti ada coach saya, tentu mengharapkan bahwa apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya mungkin bisa sedikit terbantu dari apa yang saya sampaikan nanti lewat cerita-cerita yang disampaikan ke saya dengan saya menyimak atau mendengarkan dengan aktif sehingga bisa menganalisa dari setiap apa yang disampaikan sehingga bisa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mungkin memberikan solusi kepada dia untuk mengambil langkah selanjutnya untuk menangani kasusnya. Saya kira seperti itu, Pak. Oh, baik Pak, jadi saya pikir sudah cukup Pak. Oke, baik. Bapak sudah siap untuk melakukan coaching? Siap, siap, siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat Pak. Oke, makasih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Pak Safilu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Tapi ya saya masih terdapat kendala dalam hati saya Pak. Oh, kendala dalam hati. Kira-kira bisa diceritakan Ibu apa kendalanya? Iya Pak, jadi yang saya hadapi ini hampir sebagian besar ini anak-anak Pak, jika waktu istirahat itu sudah selesai, mereka tidak segera masuk di dalam kelas. Jadi masih banyak anak-anak yang masih mengelola waktu begitu. Jadi ada yang main di luar, ada yang masih di kantin, ada yang masih bercerita sama temannya. Bahkan masih ada anak-anak yang masih bermain bola seperti itu. Jadi menurut saya ini akan menjadikan waktu pembelajaran itu jadi berkurang sehingga pembelajaran itu tidak efektif. Itu menjadi kendala saya, Pak. Oh, begitu ya. Jadi dari apa yang Ibu ceritakan tadi bahwa siswa-siswa pada saat jam istirahat sudah berakhir tapi mereka masih berkeliaran. Jadi yang selanjutnya mungkin apa yang menjadi tujuan bincang-bincang kita ini dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tujuan yang akan dicapai terkait dengan masalah ini apa Bu? Bisa Iya Pak, jadi harapan saya pada pertemuan kita kali ini saya menemukan solusi atau jalan keluar apa kira-kira yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini Pak. Begitu ya. Iya. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, apa namanya, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan atau penyebab mengapa mereka pada saat jam istirahat sudah selesai tapi mereka masih berkeliaran? Iya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan saya Pak, kenapa fenomena seperti ini hampir selalu terjadi di sekolah saya dan itu bukan hanya di kelas-kelas saya dan setelah saya perhatikan itu banyak faktornya Pak, diantaranya masih banyak teman-teman guru atau rekan-rekan guru yang ketika sudah jam bel bunyi masuk atau bel istirahat sudah berakhir itu masih banyak rekan-rekan guru yang masih duduk-duduk santai bercerita di ruang guru sehingga anak-anak yang kelas lain itu ya karena gurunya belum ada ya masih berkeliaran sehingga pada saat jam kelas saya ketika saya sudah hadir pun di kelas mereka masih termotivasi atau terinspirasi oleh teman-teman yang lain untuk masih mengambil jam istirahat itu diperpanjang padahal sebenarnya kan sudah waktunya masuk seperti itu. Jadi permasalahan ini menurut saya bukan hanya dari anak-anaknya tapi memang dari rekan-rekan guru juga yang kurang disiplin waktu lah seperti itu. Oke, begitu kondisi realnya mungkin apa yang siswa lakukan itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan juga guru mungkin karena mungkin sudah seharusnya jam masuk ya pembelajaran sudah masuk tapi mungkin ada sebagian guru yang masih belum melaksanakan tugasnya sebagai guru padahal sudah belum masuk. Nah, kita kira-kira apa rencana Ibu terkait dengan masalah-masalah yang sudah Ibu ceritakan tadi? Iya, mungkin untuk kedepannya saya akan
mengajukan permasalahan ini jika ada rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Jadi salah satunya ini akan menjadi bahan masukan saya pada saat rapat nanti. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau misalkan untuk rencana aksinya seperti itu, pada saat misalnya ada rapat, Ibu menyampaikan dalam rapat agar kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai dengan aturan itu mungkin bisa dihindari. Nah, bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya, selain itu mungkin saya juga akan kembali mengingatkan siswa saya tentang budaya positif. Artinya di keyakinan kelas itu ada memang berupa perjanjian antara siswa itu dengan guru bahwa harus hadir tepat waktu. Jadi akan saya ingatkan kembali kepada siswa tentang keyakinan kelas itu. Itu barangkali juga salah satu hal yang akan saya terapkan, Pak. Oke, baik sekali Bu. Dengan cerita yang Ibu sampaikan tadi bahwa siswa pada saat jam istirahat sudah berakhir mereka masih berkeliaran. Nah, Ibu sudah mengidentifikasi itu, ternyata apa yang siswa lakukan itu tak terlepas dari apa yang dilakukan oleh guru-guru juga mungkin. Nah, sekarang Ibu sudah mempunyai rencana aksinya, nanti mungkin menyampaikan di rapat untuk menyampaikan kondisi real yang ada, dan mungkin siswa juga mau Ibu mengingatkan kepada mereka tentang keyakinan keras. Saya kira ini sangat bagus sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan juga bisa membuat solusi, memberikan solusi terhadap apa yang Ibu rasakan di kelas. Saya kira demikian Ibu ya. Makasih banyak Pak Safilu. Saya sedikit lega setelah bercerita kembali dengan Bapak. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan tujuan kita ini bisa tercapai. Oke, amin amin. Iya, makasih Pak Safilu. Oke, makasih Ibu ya. Assalamualaikum Pak Jumali. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ya, Bapak akan menjadi coach nanti ini. Sudah siap Pak? Siap Ibu. Baik. Saya sebagai supervisi nanti kita akan diskusi rubrik penilaian percakapan coaching, di mana di rubrik ini nanti Pak Jumali akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan jangan lupa pada saat proses coaching, Bapak nanti bisa menerapkan alur tirta ya, yaitu kita menentukan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ya. Baik, Bapak, itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan. Sebelum dimulai proses coaching nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, untuk pertanyaan pertama, yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Jadi kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Oke, berarti Bapak akan menerapkan 3 kompetensi tadi Pak ya? Iya. Ya, selanjutnya pada saat coaching nanti, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yang dengan lebih spesifik itu adalah dengan membuat pertanyaan berbobot. Kenapa saya memilih ini? Karena untuk membuat pertanyaan berbobot itu 2 hal yang harus kita lalui adalah kehadiran penuh atau present dan mendengarkan aktif. Jadi saya lebih menitik beratkan pada ini Bu, membuat pertanyaan berbobot. Oke. Jadi di sini Bapak akan mengambil kompetensi membuat pertanyaan berbobot dengan alasan di situ nanti akan ada kehadiran penuh dan
mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya. Ya, baik Pak. Perihal indikator ketercapaian nih Pak. Ya, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti. Jadi tolak ukurnya yang ingin saya capai dari percakapan coaching nanti, saya ingin menggali lebih dalam dari coach saya tentang permasalahan yang dia hadapi dalam menjalankan tugas kesehariannya. Oh ya, baik. Dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya tadi meliputi alur tirta, kemudian ide-ide diskusi dari coach yang bisa terjalin dengan maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti, Pak ya. Iya, Bu. Ya, hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya harap proses percakapan nanti berjalan lancar Iya, Bu. sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi, Pak ya. Iya, Bu. Oke, Pak, sudah siap? Siap. Baik, ya. Pak, silakan dimulai proses percakapannya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sapelu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, tapi sebenarnya ada yang sedikit mengganjal ini. Oh iya, apa itu Pak? Mungkin ini realita dalam keseharian saya melaksanakan tugas. Jadi mungkin saya sebagai wali kelas di kelas 11B, di mana anak-anak saya itu di kelas 11B itu mereka merasa ada salah seorang oknum guru yang mereka kurang berminat terhadap pembelajaran. Oh begitu Pak ya? Ya, jadi kurang berminat terhadap pembelajaran, tapi tidak semua siswa, hanya beberapa orang saja. Artinya sebagian mereka tidak nyaman dengan guru yang bersangkutan, sehingga kalau proses pembelajaran ya mereka tidak maksimal. Oh begitu Pak. Ya, seperti itu yang saya rasakan sebagai wali kelas di kelas 11B itu. Jadi tujuan Bapak menyampaikan itu kepada saya, tujuan pembelajaran kita ini apa nih Pak? Saya menginginkan siswa perwalian saya di kelas 11B itu bisa belajar seperti siswa-siswa yang lain yang tidak mengalami masalah dengan guru itu. Jadi maksud saya dengan tujuan saya menceritakan ini, meminta bantuan sama Bapak agar siswa saya itu bisa mengikuti pembelajaran secara normal bersama dengan teman-temannya yang lain. Oh begitu Pak ya. Iya. Lantas apa yang Bapak lakukan dengan kondisi di kelas Bapak yang seperti itu? Saya hanya mengembalikan kepada prosedur yang sebenarnya, bagaimana kita sebagai siswa, kemudian bagaimana kita di dalam mengikuti pembelajaran, bahwa apapun kondisi guru, kita seharusnya bisa menempatkan diri. Jadi saya melakukan pendekatan kepada mereka bahwa dari sekian banyak guru, kan setiap guru punya karakter juga yang berbeda-beda. Tentu mungkin saya melakukan pendekatan proses kepada mereka agar mereka setidaknya bisa menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada, menyesuaikan dengan teman-temannya, terlepas dari mungkin mereka tidak suka atau bagaimana cara menyampaikannya. Mungkin mudah-mudahan bisa mereka memahami seperti itu. Jadi pendekatan yang saya lakukan seperti itu. Oh, jadi Bapak ini intinya melakukan pendekatan Pak ya dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa pendekatan Bapak itu akan diterima oleh anak-anak? Saya melakukan pendekatan itu karena saya berpikir bahwa wajar saja siswa punya sikap yang berbeda dengan temannya, dengan guru yang berbeda, karena mungkin ada hal-hal lain mungkin yang tidak berkenaan dengan apa yang dipikirkan oleh siswa, dan mungkin itu menurut saya sah-sah saja. Hanya mungkin saya sebagai orang tuanya di sekolah memberikan selalu arahan, bimbingan bahwa sesungguhnya itu tinggal dikomunikasikan dengan guru yang bersangkutan, mungkin melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana proses pembelajaran. Mungkin saja
apa yang dilakukan guru ini mungkin tidak mengena apa yang mereka inginkan seperti itu. Begitu Pak ya. Selain pendekatan yang Bapak lakukan, apa lagi yang ingin Bapak capai dari permasalahan yang Bapak hadapi itu? Selain pendekatan kepada siswa yang saya lakukan, saya juga mungkin berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Ingin menyampaikan bahwa di kelas yang saya bina itu kelas 11B ada beberapa orang yang mungkin tidak seperti teman-teman yang lain mengikuti pembelajaran. Jadi saya mungkin berusaha untuk mengkomunikasikan dengan guru yang bersangkutan agar masalah ini mungkin tidak berlarut-larut. Saya kira seperti itu, Pak. Iya. Saya rasa apa yang Bapak lakukan sangat bagus untuk kedepannya. Barangkali masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Satu hal, mereka meminta juga untuk dimediasi karena mungkin merasa guru yang bersangkutan mungkin mengambil menaruh perasaan yang berlebih juga mungkin. Jadi ya saya berupaya untuk menyatukan mengakomodir keinginan kedua belah pihak antara siswa yang bersangkutan dengan guru agar proses bisa dijalani dengan baik. Ya seperti itu. Iya. Baik, mungkin sudah cukup. Oke. Terima kasih. Sudah bercurhat. Ya alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Saya sedikit mendapatkan gambaran dari apa yang kita sampaikan tadi terkait dengan penanganan siswa saya yang bermasalah. Jadi terima kasih banyak Pak atas bimbingan dan arahannya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa saya dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Selamat Pak. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Narma. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, baik. Mungkin program kita hari ini Ibu akan melakukan coaching pada coachnya, Ya, Pak. Sehingga sebelum Ibu melakukan coaching, maka pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses coaching itu. Di sini ada rubrik yang perlu kita pahami, di mana di dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu harus benar-benar menjalankan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Itu kemudian bisa menghadirkan kompetensi inti dari coaching itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Tentu di dalam melakukan coaching nanti semuanya itu akan diramu berdasarkan alur tirta. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti itulah rubrik yang akan menjadi pedoman kita, pedoman saya sebagai pengamat di dalam mengamati coaching yang Ibu lakukan. Saya kira begitu ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang perlu saya kemukakan sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan coaching itu sendiri? Ya silakan Ibu. Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti itu ada dua Pak. Yang pertama, saya akan mengembangkan potensi mendengarkan aktif. Karena saya akan mendengar permasalahan apa yang ingin disampaikan oleh coach. Yang kedua itu adalah pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan berbobot ini untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Ya, dari dua kompetensi coaching itu, yaitu mendengarkan
apa namanya, mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari dua kompetensi itu kira-kira mana yang apa namanya, yang lebih spesifik yang ingin diamati dari dua kompetensi itu? Iya Pak. Jadi dari dua kompetensi itu saya akan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot. Itu karena alasannya saya ambil karena dengan pertanyaan berbobot itu coach dapat memahami permasalahan yang dihadapi dan coach menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri dengan alur tirta sehingga coach menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Dari dua kompetensi yang fokus tadi, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator apa yang menjadi capaian nanti dalam pelaksanaan coaching? Iya. Ya, silakan. Indikator keberhasilan ingin saya tanya itu, yang saya tuju itu adalah bahwa nanti dalam coaching itu saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar dia dapat menemukan potensi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Ya, itu mungkin pertanyaan dari saya sebagai pengamat. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Jadi mungkin sekarang Ibu bisa melaksanakan coaching dengan coachnya. Semoga dalam dialog nanti dengan coachnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh coachnya Ibu. Ya, silakan bisa melaksanakan coaching. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Oke, Pak terima kasih. Safilu. Ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Pak ya. Nah, Ya, kebetulan ini Bu, saya bertemu dengan Ibu ini ada sesuatu yang mengganjal di hati saya berkenaan dengan tugas saya sebagai wali kelas. Jadi saya itu agak bingung sekarang ini. Ada siswa saya yang datangnya itu selalu terlambat ketika pelajaran sudah mulai beberapa saat lamanya. Dia selalu datang terlambat. Jadi itu sudah berulang dan terus berulang, Bu. Jadi saya ini masih harus bagaimana, saya masih bingung harus melakukan apa ini. oh begitu Pak ya. Jadi permasalahan yang mengganjal dalam hati Bapak ini bahwa ada siswa Bapak yang selalu datang terlambat dan Iya. itu sudah berulang Pak ya. Iya. Apa kira-kira tujuan percakapan kita pada yang kita atau yang ingin diharapkan dari percakapan kita pada pertemuan hari ini, Pak? Jadi saya punya tujuan bertemu dengan Ibu ini selain menyampaikan apa namanya permasalahan saya ingin mendapat sebuah pencerahan dari Ibu tentang permasalahan saya di kelas ini tentang anak siswa yang terlambat ini, Bu. Oh iya, baik Pak. Jadi dari permasalahan yang Bapak sampaikan ini ya, saya dapat melihat bahwa ini sudah merupakan lama tersimpan Pak ya, lama terpendam lah ya. Jadi kalau menurut Bapak, nih apa penyebab dan permasalahan Bapak temukan ini? Nah, setelah kejadian yang terus berulang ini, saya mencoba menanyakan kepada si anak ini, kenapa selalu datang terlambat. Ternyata dia menjawab bahwa persoalannya adalah dia selalu menunggu orang tuanya untuk mengantarkan sekolah. Saya bertanya sama dia, di mana orang tuamu? Dia menjawab anak ini bahwa kedua orang tuanya itu bekerja kantoran. Ya, anak ini kan masuk siang. Jadi pada saat dia sudah waktunya masuk sekolah,
ternyata kedua orang tuanya ini belum datang, belum pulang menjemput dia dan mengantarkan dia ke sekolah. Jadi itu Bu yang saya bisa tangkap dari jawaban anak yang terlambat tadi. ini. Oh iya Pak, jadi dari pengamatan Bapak yang membuat anak ini terlambat itu adalah selalu menunggu orang tuanya untuk mengantarkannya ke sekolah Pak ya. Iya. Sedangkan orang tuanya sendiri masih Ada di di kantor, kantor. iya. Iya. Nah, dari persoalan yang Bapak utarakan ini, kira-kira apa langkah-langkah atau solusi yang akan Bapak lakukan? Menurut saya barangkali anak ini harus menyampaikan kepada orang tuanya bahwa kalau pada saat dia sudah dekat dengan jam sekolahnya itu harusnya dia menyampaikan ke orang tuanya supaya datang atau menjemput dia lebih awal. Jadi seperti itu Bu kira-kira yang saya sampaikan supaya anak ini kedepannya tidak terlambat lagi. Baik, iya. Jadi dari solusi yang sudah Bapak ingin sampaikan ini, kira-kira bagaimana respon dari orang tuanya Pak? Apakah Bapak sudah pernah bertemu dengan orang tuanya atau hanya melalui anaknya saja? Untuk selama ini masih dengan anaknya. Seperti itu. Iya. Apakah Kepada Bapak orang tuanya akan belum pernah. apakah dalam waktu yang dekat ini juga Bapak akan bertemu dengan orang tuanya untuk menyampaikan apakah bahwa persoalan anak ini adalah selalu datang terlambat ini karena kehadiran orang tua yang datang terlambat mengantarnya? Iya, karena saya kasihan dengan anak ibu selalu datang terlambat. Kalau terlambat terus-terus artinya pelajarannya juga pasti terlambat. Kita menunggu, kan kasihan anak-anak yang sudah masuk duluan itu sudah hampir selesai mengerjakan tugas, dia masih ketinggalan. Itu kan buat anak ini juga menjadi beban psikologis, Bu. Betul sekali. Jadi rencana saya mau menghubungi orang tuanya, mungkin lewat telepon dulu. Setelah itu saya mungkin mau atur pertemuan dengan orang tua untuk mencari solusi yang terbaik sehingga anaknya ini ke depannya tidak terlambat lagi. Iya. Kapan kira-kira waktunya akan Bapak akan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa? Secepatnya Bu, saya akan hubungi kedua orang tuanya untuk membicarakan persoalan dari anaknya ini. Oke, baik. Jadi dari percakapan kita kali ini saya sudah melihat langkah-langkah serta solusi yang akan Pak Jumali ambil dalam menyelesaikan persoalan ini ya Pak. Iya. Itu yang pertama, Bapak akan mengadakan pendekatan kepada anak bahwa dia juga harus menyampaikan kepada orang tua untuk menjemputnya lebih awal. Iya. Dan kedua, Bapak akan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya persoalan ini bisa teratasi. Iya. Barangkali seperti itu Pak Jumali ya? Ya, betul sekali Bu, Iya, itu yang oke. saya akan lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Percakapan kita hari ini sudah tercapai. Ya, Bu. Mudah-mudahan solusi ini bisa Bapak selesaikan dengan segera. Iya Bu, Iya, terima kasih Bu, makasih. saya sudah lega Iya, sekali. Alhamdulillah. Saya sudah nyampaikan Baik Pak Sapilu, tadi saya sudah menyaksikan Bapak melakukan coaching Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak, sehubungan dengan kegiatan yang tadi sudah dilakukan, ini saya mau tanyakan beberapa hal. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Oke, baik. Pada saat coaching yang kami lakukan tadi, hal-hal yang sudah saya lakukan, yakni yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, di mana di situ saya hadir penuh untuk memberikan semacam pertanyaan kepada coach saya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dia menyampaikan permasalahannya, saya mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya menganalisa juga dari apa yang disampaikan. Saya menganalisa dari hal-hal itu sehingga saya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot kepada coach saya. Saya kira seperti itu Pak. Oh, iya. Selanjutnya Pak, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Yang menjadi indikator ketercapaian coaching yang kami lakukan tadi, bahwa saya berharap dari apa yang saya bincangkan dengan coach, harapannya apa yang dialami oleh coach saya bisa mendapatkan gambaran dan sekaligus mendapatkan solusi ide-ide yang terbaik mengenai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Benar sekali Pak, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sama seperti catatan saya nih. Jadi tadi saya sudah melihat Bapak melakukan sesuai dengan prinsip coaching, di mana Bapak dengan coach itu sebagai mitra. Kemudian ada proses kreatif di situ, Bapak menggali banyak informasi dari coach Bapak. Kemudian juga Bapak sudah memaksimalkan potensi dari coach Bapak, ya. Kemudian dari langkah-langkah yang Bapak ambil itu, akhirnya Bapak memperoleh solusi, coachingnya Bapak memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya itu Pak, saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama coach? Oke baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, memang secara umum saya melakukan ketiga kompetensi itu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan lagi di sini adalah terkait dengan mendengarkan aktif, karena dari kita mendengarkan aktif itu kita seksama mencermati, menganalisa, kemudian dari hasil analisa saya itu muncullah ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan yang berbobot itu bisa membangkitkan pikirannya si coach, sehingga mendapatkan ide-ide atau solusi yang terbaik dari apa yang dihadapi dari permasalahan ini. Saya kira seperti itu Pak. Oh iya Pak. Oke Pak, kalau begitu sudah selesai kegiatan kita. Selamat Pak. Oke, terima kasih Pak atas sarannya, atas masukannya, sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, terima Pak. kasih banyak Pak. Sukses selalu Pak. Amin amin. Oke baik Bu, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama coachingnya. Saya sudah ada catatan-catatan terkait dengan proses tadi. Namun sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya dari proses coachingnya Ibu tadi, ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan proses coaching tadi, yakni apa yang sudah dilakukan melalui proses coaching tadi, kemudian apa indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi. Silakan Bu. Ya, baik Pak Safilu, terima kasih. Jadi saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya, indikator ketercapaiannya itu adalah masalah yang dihadapi oleh coach itu dapat menemukan solusi dengan coaching tadi dengan alur tirta. Oke baik, ya itu sama juga dengan apa yang sudah saya catat dari proses coaching Ibu tadi, bahwa Ibu di dalam proses coaching dengan coach tadi, Ibu sudah melakukan kemitraan. Artinya bahwa Ibu di dalam melakukan coaching ada kesetaraan di dalam proses coaching itu. Kemudian Ibu juga proses kreatif, karena dari apa yang disampaikan oleh coaching, Ibu bisa kreatif mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu maka si coach bisa mendapatkan semacam solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga melihat dalam pelaksanaan coaching tadi, Ibu juga sudah menerapkan yang namanya kompetensi dari coaching itu. Yang pertama itu Ibu juga sudah melakukan
kehadiran penuh, kemudian di dalam proses coaching juga Ibu sudah mendengarkan dengan aktif kepada coachingnya. Selanjutnya Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu catatan-catatan dari saya selama proses coaching, itu sangat baik sekali. Berikut mungkin ada yang perlu saya tanyakan kembali, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Ya. Ya, Jadi yang ingin saya kembangkan ini adalah kompetensi kehadiran penuh, Pak ya. Nah, alasannya karena coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang ingin dia sampaikannya. Nah, menurut saya ketika kita hadir secara penuh di situ akan menjadi kunci keberhasilan proses coaching tadi, Pak. Oke, baik. Saya kira semua apa yang menjadi proses coaching tadi menurut saya sebagai pengamat itu sudah berjalan dengan baik. Saya juga melihat bahwa apa yang Ibu sampaikan kepada coach itu coach mendapatkan gambaran atau dari solusi dari permasalahan yang jadi. Saya kira sudah sangat bagus sekali Ibu. Dengan demikian mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang sudah sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu lakukan dengan coach merasa bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, Safilu terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir Pak ya, Iya Bu. yaitu yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi, saya ingin mengembangkan potensi yang ketiga ya Bu ya, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Kenapa saya mengambil ini? Karena dengan banyak membuat pertanyaan berbobot itu, saya bisa menggali banyak informasi dari coach saya sehingga bisa memunculkan ide-ide cemerlang dari coach tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Jadi proses membuat pertanyaan berbobot ini saya tidak mengesampingkan juga proses yang lain, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif. Jadi ketiga keterampilan ini harus selalu saya terapkan dalam kegiatan coaching saya di waktu-waktu yang akan mendatang. Ya, bagus sekali Pak ya pertanyaan terakhir ini. Jadi jawaban Bapak itu adalah pertanyaan berbobot ya, yang menjadi harapan yang lebih bisa dikembangkan dengan tidak mengecampingkan dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Ya, sangat bagus sekali Pak. Semoga berdampak bagus kepada keterampilan coaching Bapak ke depannya, baik sebagai supervisor, sebagai coach maupun sebagai coachee. Iya Bu. Iya, demikian untuk pasca supervisi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Jumali. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.